Sobat Sport, senang sekali Sekar bisa menemani dan berjumpa lagi bersama Anda tentunya di program Sportholic, Ignite the Spirit of Sport. Hari ini seperti biasanya ya, Sportholic akan menghadirkan narasumber-narasumber yang mungkin berasal dari UKM olahraga yang ada di Universitas Brawijaya ataupun mereka-mereka yang memang menekuni olahraga tertentu. Tapi kira-kira hari ini kita akan berbincang dengan narasumber dari mana? Langsung aja kita kenalan sama narasumber kita hari ini. Halo Kak. Halo. Mungkin boleh dong kenalan dulu sama Sobat Sport, namanya siapa, dari jurusan apa? Oke, halo semua, nama aku Joy Nurjinata Sonlak. Aku biasa dipanggil Joy. Aku dari Fakultas Ilmu Administrasi dari Prodi Perpajakan Angkatan 2021. Oke, Kak Joy boleh dong dikasih tahu menekuni atau ikut di UKM atau organisasi apa sih? Oke, jadi aku sendiri tuh di tahun ini jadi kepala divisi di Mafioso via UB. Mungkin buat teman-teman yang nggak tahu, Mafioso itu kepanjangan dari Master Fight Organization of Sport. Jadi kita tuh merupakan lembaga otonom fakultas yang mewadahi dan memfasilitasi mahasiswa via yang memiliki minat dan bakat di bidang olahraga gitu. Oke, berarti Kak Joy ini adalah kepala divisi. Oh iya, kepala divisi tenis mejanya. Tenis meja. Benar. Yang ada di VIA, di Mafioso. Di Mafioso. Oke, berarti nanti kita akan berbincang-bincang sama Kak Joy, kenalan lebih jauh dengan divisi tenis meja yang ada di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Tapi sebelumnya aku mau nyapa dulu. Kak Joy, gimana kabarnya hari ini? Kabarnya hari ini baik sekali. Syukurlah. Kesibukan akhir-akhir ini apa? Aduh, kayak mahasiswa semester 7 pada umumnya sih. Skripsi. Tugas akhir ya. Paling ini Mafioso aja. Oke, masih aktif juga di Mafioso. Oke, tanpa berlama-lama supaya Sobat Sport juga nggak penasaran gitu ya tentang Mafioso ini, yang juga mungkin nggak semua fakultas sama ya kayak gini. Mungkin kalau fakultas-fakultas lain atau di universitas tuh UKM-nya kan masing-masing cabang olahraga sendiri-sendiri gitu kan. Kalau di sini ternyata ada nih organisasi yang kayak bahasanya menghimpun beberapa cabang olahraga yang ada di VIA gitu. Boleh dong Kak Joy jelasin dulu dan kenalin divisinya aja, divisi tenis meja yang ada di Mafioso. Oke, jadi buat divisi tenis meja sendiri kita ada struktur kepengurusannya mungkin ya. Kalau saya dari aku kan mungkin kepala divisi, terus nanti ada manajernya juga, terus ada bagian koordinator lapangannya, biasanya kita sebut korlap gitu. Nah, jadi untuk manajernya ini biasanya ngurusnya soal mungkin perkertasan, mau bantu saya juga soal mungkin mencari informasi event, terus termasuk juga mungkin ke pihak eksternalnya. Jadi mungkin jadi sebagai humusnya juga dari teman-teman mahasiswa VIA, mungkin kalau emang mau hubungi divisi tenis meja bisa lewat manajer gitu. Nah, untuk koordinator lapangan ini itu lebih ke bagian teknis ketika nanti latihan. Mereka mempersiapkan mungkin dari peralatannya, bola, lapangannya benar gitu, kesiapannya di hari H ketika latihan. Mungkin seperti itu sih Kak buat divisi. Oke, kalau dari sejarahnya sendiri terbentuknya divisi tenis meja atau Mafioso secara keseluruhan, boleh nggak diceritain? Boleh. Jadi untuk Mafioso sendiri ya, itu dibentuknya sih udah lama, dari 2008 dari 2008, dan itu emang dari kebentuk awalnya ada 5 cabur yang dinaungin. 5 cabur utama, ada basket, ada futsal, voli, badminton, sama termasuk tenis meja gitu. Jadi dari awal kepengurusannya udah menjadi lembaga yang khusus untuk memadai mahasiswa VIA ya di bidang olahraga, khususnya di 5 cabur tadi, termasuk tenis meja. Oke, menarik ya. Maksudnya mungkin kita lebih sering mendengarnya kayak tenis meja sendiri. Iya, ya, terus juga sendiri, basket sendiri, badminton sendiri. Tapi kalau di VIA jadi satu gitu ya. Ada yang menaungi gitu. Benar. Oke, kalau dari olahraga tenis meja sendiri, aku mau ngebahas dari sisi olahraganya. Kalau di olahraga tenis meja sendiri, itu apa sama pingpong ya? Ya itu beda penyebutan aja. Beda penyebutan aja. Ya, mungkin sama-sama aja. Termasuk saya ya, mungkin Sobat Sport juga ada yang masih belum tahu atau gimana gitu. Berarti sebenarnya sama aja ya. Oke, boleh dong dijelasin sebenarnya olahraga tenis meja itu olahraga yang seperti apa? Kalau mungkin teman-teman
sepengetahuan teman-teman ya itu sesimpel olahraga yang dimainkan di atas tenis meja itu. Jadi kalau buat teknisnya sih ada beberapa teknik yang mirip sama badminton. Kalau mungkin teman-teman agak kurang tahu, tapi dia tuh kayak badminton tapi versi dimainkannya di atas meja gitu. Ada servisnya, ada smashnya kayak gitu. Itu ada teknik-teknik yang mirip kayak di badminton juga ada di tenis meja. Gitu. Cuma versi mainnya di atas meja aja. Benar, gitu. Ya. Dan bolanya juga beda gitu ya. Iya, pakai bola yang kecil. Oke. Nah, mungkin kan juga karena maksudnya orang-orang juga taunya kayak tenis yang lapangan. Oh iya, benar. Nah, itu bedanya apa kalau misalnya dari segi teknik? Mungkin dari paling kelihatan sih dari powernya sih. Paling soalnya kan ngontrol bola yang kecil itu kalau terlalu kuat takutnya di tempat bermainnya yang kecil, cuma di meja gitu kan takutnya nanti juga over kan, kalau out poinnya buat lawan juga kayak gitu. Nah itu sih kalau yang saya lihat ya, kalau dibanding sama tenis lapangan mungkin perbedaannya dari cara kita ngatur power dan tekniknya itu yang tepat buat bisa ngecoh lawannya gitu. Oke, menarik ya Sobat Sport. Maksudnya kita jadi tahu juga sistem organisasi olahraga di VIA itu seperti apa dari Mafioso, terus juga kita jadi kenal sama tenis mejanya juga. Dan pastinya nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi gitu ya Kak Jaya. Bakal bahas lebih banyak lagi, tapi jangan kemana-mana dulu karena setelah ini akan jeda terlebih dahulu dan kita akan lanjut ngobrolnya. Jadi Sobat Sport jangan kemana-mana, tetap di Sportholic. Hai Sobat Sport, welcome back to Sportholic. Masih sama Sekar di sini dan juga narasumber kita hari ini Kak Joy dari Mafioso Divisi Tenis Meja. Iya. Oke, tadi karena Kak Joy juga udah menjelaskan gitu ya dan mengenalkan Mafioso Tenis Meja. Mungkin aku nyebutnya gitu nggak apa-apa ya? Boleh. Nah, tenis meja yang ada di Mafioso VIA gitu. Nah, kita juga bakal mengulik lebih banyak gitu. Tanya-tanya lebih banyak lagi tentang tenis meja yang ada di Mafioso VIA UB ini. Kalau tadi Kak Joy udah ngenalin juga struktur organisasinya, mungkin aku menanya dulu lebih ke kegiatannya nih. Mungkin apa aja sih kegiatan yang dilakukan atau dimiliki oleh tenis meja Mafioso VIA? Selain latihan atau ada apa? Oke, jadi mungkin kalau sekalian latihan rutin ya, ini gebrakan baru sih kalau aku bilang ya, di tahun ini kita ada home turnamen tenis meja. Itu kemarin emang tujuannya untuk melihat lagi antusiasme teman-teman mahasiswa VIA, terus mau lihat juga beberapa potensi yang mau kita gali karena pelaksananya sengaja setelah masuk ini maba gitu. Jadi tunggu semester ini baru kita mulai mau lihat maba-maba ini mana potensi-potensi yang bisa kita tarik gitu. Oh, sambil nyaring benar. Itu tujuannya kemarin gitu. Jadi udah dilaksanain juga, udah ya layaknya turnamen pada umumnya, ada sistemnya, ada juaranya juga, hadiah gitu-gitu. Tapi lingkupnya cuman khusus di mahasiswa VIA. Oke, kalau untuk latihan rutinnya sendiri seperti apa sih di tenis meja ini? Oke, kalau latihan rutinnya kita ada di setiap hari Selasa dan Jumat. Itu sebenarnya lebih ke bukan latihan yang ada program khususnya, tapi lebih ke mungkin teman-teman yang mungkin ada minat dan pengen main, datang itu bisa untuk join aja gitu.
karena kita iya. barengan juga sih, sama kebetulan kan itu pelaksananya di Gorvia. Itu di Gorvia itu sekalian tenis meja kan bisa badminton, bisa basket. Pelaksananya kita latihannya tuh bisa disebut laruma ya, latihan rutin mahasiswa. Iya. Itu pelaksananya barengan sama laruma dari badminton sama laruma dari basket gitu. Jadi sekalian kalau mungkin ada teman-teman badminton, basket yang lagi break, pengen main, itu kita itu. Tapi ada juga kok yang emang datang buat emang mau main tenis meja juga. Kayak emang mungkin dari SMA, dari dulu ada latar belakang tenis meja, mau main di VIA bisa. Oh gitu. Berarti nggak harus jadi anggota dulu? Oh enggak, jadi ya udah sekedar datang aja. Kita buka ini tempat latihan, teman-teman mahasiswa VIA yang mau datang boleh langsung join kayak gitu. Oh gitu. Berarti sistemnya tuh gimana sih Kak? Kalau di divisi tenis mejanya sendiri ya, maksudnya apakah ada anggotanya sendiri yang khusus banget emang maksudnya dia fokus buat ikut turnamen kayak gitu, atau bebas aja sebenarnya, cuma ada koordinator itu tadi? Oke, jadi iya buat kepengurusan divisi tenis meja ya, itu memang berfokus buat jadi kita yang ngefasilitasin. Oh, gitu. Jadi fasilitatornya. Benar, kita jadi fasilitator. Mungkin karena GOR nih kan peminjamannya kalau katanya mau izin ya, nah kita yang minta izin ke VIA buat mungkin bisa dipakai ya Pak buat meja ini buat kita latihan. Oh ya boleh. Nah itu kita yang minta izinnya. Teman-teman tinggal datang aja. Oh begitu. Tapi kalau melihat dari antusiasme mahasiswa VIA sendiri khususnya itu kayak gimana sih, terutamanya ke olahraga tenis meja ini sendiri? Untuk antusiasme sih menurut saya ada, dan apalagi di teman-teman maba ya. Kemarin setelah masuk semester baru ini saya ngeliat agak lumayan ramai muka-muka baru. Ternyata setelah ditanya lah angkatan maba semua gitu. Terus, mereka juga katanya ada latar belakang tenis meja juga. Jadi beberapa pada datang, terus mungkin dari situ saya juga tertarik buat ngadain home turnamen itu juga karena latar belakangnya itu. Muka-muka baru ini mungkin bisa kita buat jaring gitu, buat jadi regenerasi mungkin gitu. Dan dikenalkan juga. Benar, ya. Buat kalau kita tuh ada organisasi olahraga di sini yang naungin khusus tenis meja gitu. Mungkin teman-teman nanti buat kedepannya selama nanti di VIA mau olahraga tenis meja, nah itu bisa dari Mafioso ini. Jadi tahu harus kemana. Benar. Gitu ya kalau mau itu. Oke, kalau dari tenis meja di Mafioso VIA sendiri itu sering ikut kejuaraan atau turnamen gitu nggak? Oke, untuk kejuaraannya buat tahun ini sih kita belum ikut ya. Tapi dari tahun-tahun sebelumnya ada, apalagi di tahun kemarin. 2023? Tahun kemarin tuh ya 2023 kita ikut beberapa turnamen. Ini ada juga yang diadain sama UB, PTM UB, UKM tenis meja ya. UB. Iya. Itu mereka adain turnamen, kita ikut. Terus ada juga mahasiswa VIA, dia ngewakilin nama UB untuk ikut turnamen di luar Malang. Seterusnya di Surabaya, Unair Open apa ya, gitu. Berarti, iya, berarti termasuk ini juga ya, sering, maksudnya kalau misalkan ada mahasiswa yang pengen ikut turnamen gitu, Mafioso tenis meja ini juga bisa bantu buat memfasilitasi itu tadi ya, membantu ngurusin persiapannya dan lain sebagainya. Mungkin dari pemberkasan, dispensasi gitu-gitu kita bersedia buat membantu. Oh, latihannya juga mungkin ya, dibantu. Kalau emang mau latihan dari Mafioso VIA boleh, kita mungkin bisa bantu. Oke, menarik ya Sobat Sport. Maksudnya mungkin kita juga jarang gitu ya melihat di fakultas lain. Lagi-lagi aku ngomong gitu kan, maksudnya kayak organisasi yang emang menaungi untuk olahraga di fakultasnya gitu. Jadi menjadi fasilitator untuk mahasiswa-mahasiswa yang ada di fakultas itu yang punya minat ke olahraga. Nah pastinya nanti kita akan masih berbincang-bincang lagi lebih jauh gitu ya Kak Joy ya. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Jadi Sobat Sport jangan kemana-mana, tetap di Sportholic karena setelah yang satu ini kita akan masih berbincang-bincang bersama Kak Joy dari Mafioso VIA UB Divisi Tenis Meja.
Hai Sobat Sport, balik lagi di Sportholic. Masih sama aku Sekar dan juga narasumber kita hari ini yaitu Kak Joy dari Mafioso via UB Divisi Tenis Meja. Tadi kita udah bincang-bincang banyak banget, kita juga udah kenal sama Mafioso via UB gitu kan, terutama juga sama tenis meja yang ada di Mafioso via UB gitu. Kalau tadi udah bahas juga tentang kegiatannya, latihan rutin, terus kegiatan lain, terus juga bahas tentang prestasi. Mungkin sekarang aku lebih mau nanya ke olahraganya nih. Kalau Kak Joy sendiri melihat sebagai kepala divisi dari tenis meja dan juga personal gitu ya, yang juga menekuni atau ya olahraga lah tenis meja ini, apa sih keistimewaan atau perbedaan olahraga tenis meja ini dengan olahraga yang lain? Oke, ini pendapat pribadi ya? Iya. Oke, jadi kalau menurut aku pribadi sih dari cara kita ngatur power dan tekniknya sih. Karena kembali lagi tadi arena bermainnya itu yang kecil, terbatas ya. Benar. Jadi kalau kita terlalu kenceng, sebenarnya bagus kan kencengnya buat menyulitin lawan. Tapi kalau terlalu kenceng juga kan nanti jadi out gitu. Terus teknik juga tadi mau yang ngetrik rawan, mungkin bolanya mau kita puter atau gimana itu bisa, tapi takutnya malah jadi bumerang ke kita gitu kalau emang bisa dibalikin gitu. Itu agak tricky sih cara kita atur teknik apa yang kita mau pilih dari pukulan yang mau kita kasih, atau mungkin cara kita balas pukulan lawan, powernya segimana, itu agak ngatur konsentrasi dan butuh sedikit jam terbang main yang tinggi sih menurut aku. Terus apalagi kalau main ganda ya, itu partai ganda itu koordinasi sama partnernya juga agak harus diatur karena kita mukulnya ganti-gantian. Gitu. Harus ganti-gantian. Harus ganti-gantian, benar. Jadi kayak satu mukul, satu pas dibalas mukul tuh jangan orang yang sama, itu harus orang lain lagi. Oh, nggak boleh orang yang sama jadi, ya. Koordinasinya itu sih, itu chemistry-nya juga harus dibangun. Iya. Oke, luar biasa. Kalau misalkan dari ini sendiri, di tenis meja Mafioso via UB itu berarti juga menyediakan pelatih gitu atau untuk tahun ini sih kita belum sampai ada pelatih tetap ya. Jadi memang kalau dari tahun-tahun sebelumnya mungkin ada paling dari alumni, terus dari anak tenis meja mungkin sendiri itu ada yang cukup mumpuni dari skillnya. Kita jadi mentor buat teman-teman yang datang, terus diajarin tekniknya, dasarnya gimana, itu ada kayak gitu. Tapi buat mungkin tahun ini buat pelatih yang emang bener settle sebagai pelatih itu kita masih belum sih gitu. Berarti emang semua mahasiswa boleh gitu boleh, ya ikutan main. Terbatas atlet non atlet gitu, kita nggak ada pembatas seperti itu. Jadi walaupun belum bisa sama sekali juga nggak apa-apa. Oke, kalau dari dukungan kampus sendiri, terutama mungkin fakultas ya, kalau ini itu seperti apa terhadap Mafioso atau terhadap tenis meja ini? Oke, yang paling kerasa sih dari sarana tempat untuk kita latihan sih. Gor via ini itu lumayan sangat membantu ya. Jadi kita nggak pusing-pusing lagi tiap minggu mau latihan tuh. Nyari tempat latihan. Iya, harus nyari tempat lagi. Terus mungkin itu juga kan pengaruh ke dana juga kan. Kalau emang nyari di luar secara sewa itu kan juga ada itu. Terus dari fakultas juga ada nyediain mejanya, ada meja satu dari fakultas itu disediain gitu. Jadi kita lumayan terbantu sih dari bagian fasilitas sarana buat latihan rutin mahasiswanya itu sangat terbantu dari fakultas gitu. Paling butuh peminjaman terus sih, jadi kayak butuh emang harus ngajuin kan, emang kayak izin gitu itu, dan itu selalu di ACC kok sama fakultas. Nggak pernah dipersulit gitu ya? Iya, sejauh ini enggak sih. Oke, kalau mungkin ada gitu ya sobat sport dari mahasiswa via gitu yang nonton, gimana sih cara daftar Mafioso gitu, gabung ke Mafioso? Ini berarti gabung di organisasi Mafiosonya? Iya, dan mungkin kalau misalkan tertariknya ke tenis meja nih, gimana sih alurnya gitu? Oke, jadi sebenarnya buat teman-teman mahasiswa via yang mau join, kita Mafioso tuh buka open recruitment itu setiap di awal tahun. Jadi biasanya di Januari atau Februari itu ada open recruitmentnya buat staff tetap itu.
Nah, dari teman-teman mungkin kalau minat di tenis meja bisa nanti pendaftarannya pilih di divisi tenis mejanya itu. Mungkin ya nanti jadi staff atau manajernya juga itu dilihat dari angkatan sama dari kemampuan teman-teman juga. Itu pertimbangannya nanti dari bagian yang open recruitment ya gitu. Jadi paling ada ngisi form, terus formnya dikirimkan, terus nanti ada screening juga, terus nanti hasilnya setelah screening itu sih dari pengurusnya yang melihat. Oke, kalau Mafioso sendiri gitu ya, karena kan organisasinya Mafioso gitu ya kayak. Media publikasinya tuh ada di mana? Oh, ada di, berarti ini platformnya ya? Iya, platformnya. Okay. Ada di berbagai media sosial sih, ada Instagram, ada TikTok juga, kita ada TikTok, terus dari LinkedIn juga ada sebenarnya, dari LinkedIn gitu. Jadi mungkin teman-teman kalau emang mau menghubungi teman-teman Mafioso itu bisa dari media sosial tadi, cari aja Mafioso via UB, ada di situ. Atau kalau emang mau khusus divisi tenis mejanya juga ada Instagramnya tersendiri, ada tenis meja via UB, cari aja di Instagram ada. Oh, berarti divisi tenis meja ini juga punya Instagram sendiri. Juga, ya. Apa tadi namanya? Tenis meja via UB. Tenis meja via UB. Jadi buat sobat sport yang mungkin penasaran gitu kan setelah mendengar yang disampaikan oleh Kak Joy tadi, bisa langsung aja kepoin Instagramnya sekarang gitu ya Kak. Boleh langsung aja. Boleh. Oke, mungkin itu tadi adalah penutup gitu ya bincang-bincang kita hari ini. Sebelumnya aku terima kasih banyak Kak Joy karena sudah menyempatkan hadir di sini untuk berbagi informasi kepada sobat sport semua. Semoga nantinya Mafioso via UB khususnya untuk tenis meja juga bisa semakin berprestasi, semakin jaya gitu kan, orang-orangnya juga semakin sukses gitu. Semoga sobat sport yang menonton juga bisa mendapatkan manfaat dia dari episode kita hari ini. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih. Dan untuk sobat sport, itu tadi adalah bincang-bincang kita bersama dengan Kak Joy dari divisi tenis meja Mafioso via UB. So it's the end. Jadi sampai jumpa di episode Sportholic selanjutnya. Dadah.